terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mencengkeram setiap hati kami, mengubah hidup kami ya Tuhan, sehingga hidup kami terus makin disempurnakan seperti Yesus. Terima kasih segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Doa Roh Kudus Tuhan urapi kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan saudara. Shalom. Ya, saudara, kita akan dengar firman Tuhan. Ya. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Saudara, ada tema yang sudah saya siapkan, yaitu selalu mengalami kemenangan. Ya, selalu mengalami kemenangan. Oke, ya, sudah dapat semua ya? Ya. Ya, inilah tema kita pada pagi hari ini, saudara, selalu mengalami kemenangan. Ya. Saudara, rencana Allah dalam hidup kita adalah kita boleh menang, saudara, mengalami kemenangan di dalam Yesus. Katakan sama-sama, mengalami kemenangan dalam Yesus. Ya. God's plan for us is victory in Jesus. Ya, itulah rancangan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, yang mengalami kemenangan di dalam Yesus. Ya, slide-nya terus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 2 Korintus 2 ayat 14 bagian yang ke A. Kita akan baca bersama-sama 2 Korintus, saudara, 2 ayat yang ke-14 bagian yang ke A. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang apa, saudara? Katakan sama-sama, di dalam Kristus. Ya, yang dalam Kristus apa? Selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, saudara, dikatakan syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, ya, membawa kami di jalan kemenangannya. Yaitulah rencana Tuhan, saudara, dalam hidup saudara dan saya. Ya, mengalami kemenangan dalam setiap masalah, pergumulan saudara dan saya, apapun yang kita hadapi. Rancangan Allah adalah rancangan kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Ya, nah saudara, kalau kita mau selalu menang, siapa yang mau selalu menang, saudara? Menghadapi pergumulan, ya, dalam hidup, saudara, kita harus selalu berjalan dalam kemenangannya. Ya, dikatakan di jalan kemenangannya. Kalau kita mau menang, kita harus berjalan di jalan kemenangannya. Ya, nah, bagaimana kita berjalan dalam jalan kemenangannya? Yaitu kalau kita berjalan di jalan Tuhan. Katakan sama-sama, kalau kita berjalan di jalan Tuhan. Ya, saudara, kalau saudara dan saya mau menang, maka kita harus berjalan di jalannya Tuhan. Ya, saudara, itu yang Tuhan katakan. Kalau kita berjalan di jalan kita sendiri, saudara, atau pengertian dan kekuatan kita sendiri, kita akan mengalami kegagalan. Ya, kalau kita berada dalam jalan Tuhan, maka kita pasti mengalami kemenangan. Ya, nah, kalau kita berjalan dengan jalan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri, maka kita akan mengalami kegagalan. Kita akan mengalami apa? Frustasi kalau pakai pengertian sendiri. Tapi kalau saudara dan saya, kita berjalan di jalannya Tuhan, maka kita pasti mengalami, saudara, kemenangan. Yang setuju katakan amin. Ya, terus lagi slide-nya. Nah, saudara, Amsal 21 ayat yang ke-31 mengatakan demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan siapa, saudara? Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan melarang Raja Israel untuk memiliki banyak kuda, saudara. Ya, supaya mereka jangan bersandar pada kekuatan diri sendiri. Ya, di dalam Ulangan 17 ayat yang ke-16, saudara, kegagalan Raja Salomo adalah karena ia memiliki banyak kuda, saudara. Dan bukan hanya banyak kuda, banyak istri, saudara. Ya, itulah kegagalan. Walaupun dia raja yang penuh hikmat. Ya, saudara, kita lihat kegagalannya pada masa tuanya.
Dan saudara, ya itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Kalau kita mau selalu menang, jangan kita memakai pengalaman kita sendiri, kekuatan kita sendiri, bersandar pada pengertian sendiri. Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan siapa, saudara? Mengandalkan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara mau keluar rumah aja, saudara berdoa. Ya, mau apapun saudara perkara yang kecil yang saudara mau lakukan, semua libatkan Tuhan. Katakan sama-sama, libatkan Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau berangkat kerja. Tuhan Yesus, anak-anak saya, cucu saya mau berangkat sekolah. Berdoa, mengandalkan Tuhan. Ya, karena kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, saudara. Oleh karena itu kita mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita mau berjalan di jalan kemenangan, kita harus berjalan di jalan Tuhan, bukan berada jalan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, dengan pengertian kita sendiri. Oleh karena itu Tuhan melarang saudara untuk Raja Israel itu memiliki banyak kuda, supaya mereka jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Ya saudara, itulah kegagalan Raja Salomo. Ya, biarlah kita bersandar pada Tuhan. Katakan sama-sama, saya mau bersandar pada Tuhan. Jaminan kemenangan hanya ada di tangan Tuhan, ya, bukan di tangan kita. Nah, saudara, slide-nya yang berikutnya. Yang berikutnya slide. Bagaimana kita dapat selalu menang? Bahkan sebelum kita berperang. Ya, artinya sebelum kita perang, kita udah tahu kita masih menang. Amin. Ya. Kenapa? Rancangan Tuhan, ingat, rancangan Tuhan apa, saudara? God's plan tadi apa? Saudara, di dalam for us, di dalam hidup kita apa? Victory in Jesus. Artinya apa? Kemenangan di dalam Yesus. Ya, saudara, Tuhan gak mau saudara dan saya mengalami kekalahan. Ya, kita harus optimis, kita harus menang. Kenapa? Karena kita percaya pada Yesus. Amin. Nah, bagaimana kita dapat selalu menang bahkan sebelum kita berperang? Ya, hidup itu adalah peperangan. Katakan sama-sama, hidup itu adalah peperangan. Ya, peperangan rohani, ya. Iblis yang menyerang pikiran kita, buat kita takut, buat kita khawatir, buat kita kecewa, buat kita putus asa. Ini medan peperangan yang paling besar kan di sini, saudara. Coba pegang pikiran. Betul apa enggak? Ya, bikin kita kecewa, sakit hati, bikin kita takut, bikin kita khawatir, bikin kita cemas, saudara. Ya, namun kalau kita bersandar pada Tuhan, firman Tuhan katakan kemenangan ada di pihak kita. Amin. Nah, saudara, bagaimana kita dapat selalu menang bahkan sebelum kita berperang? Yang pertama, ayo slide-nya. Nah, yang pertama kita harus tahu jalan kehidupan. Katakan sama-sama, 2, 3. Tahu jalan kehidupan. Ya. Nah, saudara, kalau zaman sekarang kita, saudara, satu bangsa berperang dengan bangsa yang lain, kalau pakai cara yang tradisional, pasti dia kalah. Tapi kalau satu bangsa, saudara, dia memiliki alat yang canggih, ya. Saudara, sekarang kan, saudara, kita lihat ya ada nuklir, kemudian saudara, ya, saudara, kita lihat persenjataan yang luar biasa, ya. Bangsa yang memiliki power, ya, artinya memiliki persenjataan yang canggih. Dia yakin dia pasti menang, dia tahu dia pasti menang. Ya, saudara. Nah, kita juga kalau kita mau menang, yang pertama kita harus tahu jalan kehidupan. Katakan sama-sama, tahu apa? Tahu jalan kehidupan. Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai ke 28. Ayo kita baca sama-sama. Yang pakai Alkitab, boleh pakai Alkitab. Saudara yang nggak bisa, yang belakang nggak bisa baca, boleh baca Alkitab masing-masing, ya. Kisah Rasul 2 ayat 25 sampai 28. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab Daud berkata tentang dia, ya. Terus lagi. Aku senantiasa memandang kepada siapa, saudara? Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Terus lagi. Karena ia berdiri dia berdiri di sebelah kananku. Terus aku enggak goyah. Ya, dikatakan sebab Daud berkata tentang
siapa? Dia. Dianya siapa? Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. Siapa jalan kehidupan? Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Makanya Daud dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia. Siapa? Tentang Mesias, tentang Yesus. Dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Amin. Ya, kita bicara Tuhan Yesus. Aku nggak goyah Tuhan. Aku percaya kepadamu. Itu namanya berkata tentang Yesus. Karena di dalam namanya ada kuasa. Amin. Ya, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Terus lagi, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku apa? Oh, bersorak-sorai ya. Walaupun mengalami banyak pergumulan, namun saudara imannya itu teguh karena dia memandang kepada Tuhan. Dia tidak memandang kepada masalah. Apa yang membuat orang bisa goyah? Apa yang membuat seseorang bisa saudara tawar hati, bisa lemah? Karena dia memandang kepada masalah. Tapi kalau kita memandang kepada Tuhan dan kita mulai berkata tentang Tuhan, saudara, maka iman kita akan kuat, saudara. Amin. Nah, itu yang Tuhan mau, ya. Dikatakan, saudara, bahkan tubuh akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku, ya. Dalam terjemahan lain, engkau tidak menyerahkan jiwaku, ya, kepada dunia orang mati, ya. Saudara, Tuhan tidak menyerahkan kita kepada dunia orang mati, ya. Artinya di dalam Yesus kita pasti tidak binasa, ya. Nah, dikatakan, ya, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat apa? Kebinasaan, ya. Kalau saudara lihat itu ada orang itu di depannya huruf O yang besar, itu bicara tentang Yesus. Katakan sama-sama, Yesus. Ini khotbah Petrus yang luar biasa. Tatkala dia dipenuhi dengan roh Tuhan, dia berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 orang itu diselamatkan, saudara. Inilah khotbahnya. Ya, dia mengangkat satu kisah, saudara, bagaimana orang Kristen dapat mengalami kemenangan dalam setiap persoalan hidupnya. Sebab dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia. Ya, saudara, dia kutip saudara perkataan Daud. Dikatakan, aku senantiasa memandang pada Tuhan, aku tidak akan goyah. Ya, dikatakan, kau tidak menyerahkan aku atau jiwaku pada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Terus lagi, saudara, 23. Engkau, 23 yang keras, 23. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau memberitahukan kepadaku apa? Oh, yang pertama kalau mau menang, kita harus tahu jalan kehidupan. Ya, amin. Menang terhadap apa? Menang terhadap maut. Ya, ini berbicara tentang sudah dikatakan bahwa engkau tidak menyerahkan jiwaku kepada dunia orang mati. Ya, kemenangan yang terbesar adalah kemenangan kita Yesus mengalahkan maut, saudara. Amin. Dan setiap saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita harus percaya bahwa kita pun akan dibangkitkan bersama dengan Dia, dan bahkan kita akan dipermuliakan bersama dengan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Itu kemenangan yang luar biasa. Makanya dalam 1 Korintus 15 dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kuasamu? Dan musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut. Saudara, kuasa maut itu adalah dosa. Ya, kenapa? Dikatakan upah dosa adalah kematian. Karena itu Yesus mau menanggung segala dosa saudara dan saya, supaya saudara dan saya tidak mengalami maut atau kematian kekal, tetapi kita mulai mengalami kehidupan kekal. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, jadi kalau saudara mau menang, kemenangan yang paling besar adalah saudara, kita boleh saudara mengalahkan maut. Yesus mengalahkan maut, Yesus telah bangkit, maka saudara kita sebagai pengikutnya, kita juga akan mengalami kebangkitan. Amin. Ya, jadi saudara, kematian bagi orang percaya
bukan akhir segalanya. Karena itu kalau ada orang yang mati, jangan terlalu bersedih. Firman Tuhan katakan seperti orang yang gak percaya. Kita punya pengharapan. Katakan sama-sama, kita punya pengharapan. Amin. Jangan sepertinya dunia itu runtuh, saudara. Kenapa? Itu bukan endingnya. Justru itu awal daripada kehidupan baru bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya. Terus lagi slide-nya. Nah, jalan kemenangan Tuhan adalah jalan kehidupan. Katakan sama-sama, jalan kehidupan. Itulah jalan kemenangan. Ya, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau menang, kita harus tahu siapa itu jalan kehidupan. Siapa jalan kehidupan? Katakan yang keras. Tuhan Yesus. Itu iman kita, saudara. Amin. Saudara mau menang? Ya, apalagi menang atas maut. Sehingga saudara, kematian bukan lagi satu yang menakutkan buat kita. Firman Tuhan katakan bahwa saudara, musuh yang terakhir itu adalah maut, dan Tuhan sudah kalahkan. Ya. Nah, saudara, dikatakan Kisah 2 ayat yang 25 tadi dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia. Tentang siapa, saudara? Tentang Yesus. Daud berkata tentang Yesus. Ya, saudara, Daud berkata tentang Yesus. Perkataan yang kita ucapkan itu berkuasa. Katakan sama-sama, perkataan yang kita ucapkan itu berkuasa. Saudara, kalau mau menang, dikatakan Daud berkata tentang Yesus. Kalau saudara mau menang, kita harus berkata tentang Yesus. Katakan sama-sama 2, 3, berkata tentang Yesus. Amin. Ya, saudara, karena di dalam namanya ada kuasa. Petrus bilang, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Waktu Petrus dan Yohanes dia mau berdoa di bait Allah, ada seorang lumpuh, saudara, yang meminta sedekah, saudara, di pintu gerbang bait Allah. Maka Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Amin. Saudara, kalau saudara mau menang, maka kita harus berkata tentang Yesus. Amin. Ya. Jadi saudara, seperti Petrus, dalam nama Yesus bangkit dan berjalan. Jadi di dalam mulut saudara ada kuasa. Bagi yang percaya, ya. Saudara mau menang? Ya. Kalau sakit, berkata tentang Yesus. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Berkata tentang Yesus. Amin. Ya. Kalau lagi susah, percaya, saudara, katakan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Itu perkataan power, saudara. Tuhan bilang apa? Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengucapkannya, dia akan memakan hasilnya. Kalau kita ucapkan, aduh, gimana kabarmu, susah, gimana, aduh, sakit aku. Saudara, apa yang terjadi? Pasti kita sakit. Ya. Betul apa enggak? Betul. Makanya Tuhan ajarkan kita nggak boleh bersungut-sungut. Jangan mengucapkan perkataan yang melemahkan diri kita sendiri. Ya. Kita tidak mengucapkan keadaan yang kita alami, tetapi kita mengucapkan tentang firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Gimana keadaan? Aduh, susah. Lagi bokeh. Lagi bokeh. Gimana keadaanmu? Aku tahu itu apa kekurangan. Aku tahu itu apa kelimpahan. Aku ngalamin semua. Dalam segala perkara gak ada yang rahasia bagiku, baik dalam hal lapar dan maupun kenyang. Amin. Itu luar biasa. Sehingga perkataan saudara itu berubah. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Ya, gimana keadaanmu? Percaya Tuhan menyertai aku. Ya, jadi berkata tentang siapa? Yesus. Aku percaya Yesus penolongku. Sama seperti Daud berkata seperti ini, saudara, ya. Nah, tadi bahwa memperkatakan mati dan hidup dikuasai oleh lidah.
Siapa suka menggemakan, dia memakan buahnya. Jadi kita harus memperkatakan tentang Tuhan. Ya, katakan sama-sama, memperkatakan tentang Tuhan. Bukan masalah. Colek kiri kanan, bukan masalah. Tapi bicara tentang Tuhan. Amin. Ya. Kalau masalah, lemah pasti. Ya. Gimana keadaanmu? Aku percaya Tuhan pasti berkati, walaupun belum lihat. Iman itu kan percaya sebelum melihat. Kalau udah melihat itu bukan iman. Tetap bertahan aja. Saudara, waktu kami diuji melalui kesukaran ekonomi, saudara, sampai saat ini itu. Sehingga saya berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Anak saya tahu, saya kadang-kadang kita nggak punya, kadang-kadang kita punya kelimpahan. Ya. Namun kita tetap komitmen buat kerja Tuhan. Ya, walaupun tidak ada yang tahu bahwa kita kekurangan, tapi saudara, pada saat kita komitmen sama Tuhan, Tuhan cukupkan. Saya nggak mau bergantung sama anak, saudara. Ya mungkin saudara di jemaat yang menganggap bahwa kita bergantung sama anak. Ya, tidak juga, ada saatnya anak kekurangan, kita berkati, ada saatnya kita orang tua kekurangan, saudara, anak memberkati kita. Ya, puji Tuhan sampai di usia saat ini Tuhan masih memberkati. Segala cara Tuhan bisa. Yang penting Tuhan ingatkan melayani dengan tulus, dengan setia. Setia itu nggak mudah, saudara. Dengan mesbah 2 pagi, Senin, Rabu, dan Jumat, sementara saudara masih tidur, kita jam 4 sudah bangun. Mau dalam keadaan sakit, mau dalam keadaan sehat, komitmen. Namanya komitmen seperti itu, saudara. Halo? Walaupun nggak ada yang nonton, nggak ada yang menyaksikan 1-2, nggak apa-apa. Halo? Karena kita nggak nyari subscribe, kita nggak nyari, saudara. Tapi bagaimana, saudara, pelayanan itu mesti setia, pelayanan itu mesti komitmen, pelayanan itu mesti tulus, saudara. Ya, karena mesti menjadi contoh dan teladan. Itu nggak gampang, saudara. Orang yang berkomitmen. Ya, namun saudara, sampai saat ini Tuhan menolong kami. Amin. Dengan cara yang begitu ajaib. Ya, jemaat di sini yang sudah lama tahu bagaimana keadaan kehidupan rumah tangga kami. Ya, anak kami sekolah, saudara, di Narokong jauh, di jalan kaki selama hampir 1 jam, tidak ada uang jajan. Ya, berjuang. Ya. Namun kita nggak mau cerita sama manusia. Namun kita hanya berharap dan mengandalkan Tuhan. Amin. Ya, karena kita harus jadi contoh. Ya. Nah, saudara, dikatakan kita harus memperkatakan tentang Tuhan. Ya, jadi di mulutmu itu ada kuasa. Karena itu jaga perkataan. Colek kiri kanan, jaga mulut. Jangan ucapkan apa yang melemahkan kita sendiri. Daud berkata tentang Tuhan. Dikatakan apa? Apa yang dikatakan oleh Daud tadi, saudara? Ya, aku memandang kepada Tuhan. Jadi kalau orang lain mau ngomong apa-apa, bilang, aku hanya mau pandang Tuhan aja. Amin. Amin. Ya, karena dia berdiri di sebelah kanan, siap menjadi penolong kita. Dan saudara bilang, aku gak akan goyah. Walaupun saudara kayaknya masalah itu begitu berat, tapi saudara lihat nanti apa yang kita ucapkan itu seperti gema, itu akan kembali kepada kita. Amin. Ya, saudara, tahu jalan kehidupan. Katakan sama-sama, tahu jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu siapa? Yesus. Bagaimana caranya kita tahu jalan kehidupan? Kita harus berkata tentang Tuhan. Katakan sama-sama, berkata tentang Tuhan. Kenapa? Karena mati hidup dikuasai oleh lidah. Makanya dikatakan Daud berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Saudara, kalau kita lihat kisah hidupnya Daud, dia mengalami banyak pergumulan. Justru di tengah-tengah banyak pergumulan, saudara, Tuhan menyelamatkan dia. Sudah berpuluh kali dia mau dibunuh oleh Raja Saul, namun dia selalu terluput.
Makanya dia menamakan ada satu gunung saudara di mana dia sudah mau tertangkap. Dia namakan, Engkaulah Tuhan gunung batu keluputanku. Amin. Kita lihat bagaimana saudara pergumulan demi pergumulan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Namun kenapa Daud bisa menang? Daud berkata, aku selalu memandang kepada Tuhan. Katakan sama-sama, 2, 3. Betul apa enggak saudara? Apa kita lihat masalah kita yang segunung saudara, yang membuat kita jadi ciut, yang membuat kita jadi lemah? Saudara pandang Tuhan. Saat Petrus memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dia percaya, katakan amin. Tapi saat dia mulai merasakan angin tiupan yang keras, dia udah mulai lihat kiri kanan, dia mulai tenggelam. Demikian juga kita saudara. Mungkin masalahmu belum dilepaskan, tapi paling tidak ada kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Ya, itu adalah saudara awal dari pemulihan yang Tuhan kerjakan. Ya, nah dikatakan ya, ia berdiri karena aku tidak goyah. Ya, nah slide-nya lagi, terus slide-nya. Nah, coba berbaca sama-sama, 2, 3. Dengan memperkatakan tentang siapa? Tentang Yesus. Jangan lupa saudara, tentang Yesus. Bukan masalahmu, ya, bukan persoalanmu. Ya, saudara bilang, Yesus pasti itu saya. Walaupun saudara belum lihat, itulah iman. Iman percaya dulu baru melihat. Saudara, setiap kita diperhadapkan dengan pergumulan, Tuhan ajar kami untuk bertahan. Katakan sama-sama, bertahan. Nah, orang yang bertahan itu nggak mudah. Banyak orang yang menyerah, kemudian akhirnya dia memakai cara sendiri, pengertian sendiri, dan kekuatan sendiri. Dan akhirnya saudara, dia mengalami kegagalan. Ya. Kalau orang yang hidupnya bergaul dengan Tuhan, dia akan dituntun oleh Tuhan. Ada saatnya dia berdiam diri, ada saatnya dia bertindak. Ya, karena itu saudara dan saya, kita harus membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Amin. Pagi-pagi mulai cari Tuhan. Jangan cari kopi, jangan cari teh manis, jangan cari roti dulu saudara. Bangun pagi, saudara mulai doa. Doa jangan minta, tapi doa saudara mulai memuji Tuhan. Fokus sama Tuhan, mulai tenangkan hati sama Tuhan. Dan doa jangan kesiangan. Kalau kesiangan itu gak akan berguna saudara. Amin. Saudara tahu mana surgawi itu kalau udah siang itu saudara, roti mana surgawi yang turun memelihara bangsa Israel. Kalau udah siang itu roti itu mencair, gak bisa dimakan lagi. Berkat Tuhan itu dimulai dari pagi hari. Ya, tapi bukan berarti kita cari Tuhan cari berkat jasmani saudara. Ya, tapi paling tidak ada kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Amin. Yuk. Dengan memperkatakan tentang Dia yang disertai hati yang percaya. Katakan sama-sama, hati yang percaya. Akan membawa kita pada apa? Kemenangan. Kalau kita ngomong tapi hatinya nggak percaya, nggak akan mengalami kemenangan. Karena apa yang kita ucapkan itu harus berasal dari hati. Firman Tuhan katakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Hati dan mulut itu mesti sama. Kalau nggak sama, namanya apa saudara? Munafik. Kalau nggak salah, saudara, kalau nggak sama apa namanya? Munafik. Gimana keadaanmu? Baik, nggak apa-apa. Padahal hatinya dongkol saudara. Padahal ada kepahitan, masih ada kebencian. Gimana? Nggak apa-apa. Padahal hatinya masih sakit saudara. Itu namanya munafik. Amin. Demikian juga sama Tuhan. Percaya, 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 percaya. Begitu diuji, ciut semua saudara. Betul apa enggak? Ya. Ada pemain sirkus saudara, dia kasih tambang dari ujung satu ke ujung lain. Saudara percaya, saya bisa nyebrang dari sini ke sana.
Semua penonton bilang percaya. Percaya kan? Kemudian dia bilang, kalau saudara percaya, siapa yang mau ikut saya? Semuanya diam, saudara. Nggak ada yang mau ikut. Tiba-tiba ada seorang anak yang tunjuk tangan. Saya percaya. Wah, anaknya langsung dibopong, saudara. Dia langsung seberangi, saudara, ya, pakai sebongkah, ya, bambu, saudara, dan akhirnya sampai sana. Ya, kemudian diwawancara lah anak itu. Kok kamu bisa berani sih? Ya, itu bapak saya. Itu bapak saya. Nah, kalau saudara anak Tuhan, saudara tahu kemampuan saudara Bapa di surga. Amin. Ya, jadi bukan hanya omdo, saudara ya, tetapi kita boleh betul mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Katakan sama-sama, mempercayakan. Ya, hidup kita kepada siapa? Namanya percaya itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Yuk. Ya, dikatakan Daud berkata tentang Yesus, dia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Berdiri di sebelah kanan berarti Yesus hidup dan menjadi penolong bagi kita. Jadi Daud bilang, aku percaya Yesus penolongku. Siapa yang percaya Yesus menolong kita, saudara? Amin. Ya, saudara nggak lihat, namun iman itu diuji di situ. Apakah kita tetap bertekun dalam iman atau tidak? Lebih baik mati dalam iman. Seperti para nabi. Firman Tuhan Ibrani katakan mereka nggak melihat janji Allah. Seperti Abraham, dia tidak melihat janji Allah. Dia tidak memiliki tanah perjanjian pada saat dia hidup. Namun dikatakan dia melambai-lambai dari jauh. Dia percaya bahwa janji Allah satu saat akan digenapi. Dan benar, Tuhan yang berjanji pasti menggenapi. Yang setuju katakan amin. Lebih baik kita mati dalam iman daripada kita mati dalam kekhawatiran dan ketakutan. Siapa yang mau mati dalam iman? Amin. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan janjikan. Amin, saudara. Amin. Orang benar hidup karena iman. Siapa orang benar? Siapa orang benar hidup karena iman? Firman Tuhan bilang, siapa yang percaya tidak akan mengecewakan. Tatkala kita mulai mengandalkan manusia, maka kita akan kecewa. Saya banyak belajar dengan istri. Tatkala kita mulai berpikir, saudara, kita mengandalkan manusia, maka tangan Tuhan akan tertahan atas kita. Tatkala kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka tangan Tuhan tertahan. Tapi pada saat kita berserah, ya Tuhan, suka-sukamu aja Tuhan. Ya, Kau tahu yang terbaik dalam hidupku Tuhan. Pada saat kita berserah, turun tangan, maka Tuhan turun tangan menolong hidup kita. Amin. Ya. Ya. Jadi apa yang kita katakan dengan mulut kita haruslah disertai dengan hati yang percaya. Slide-nya lagi. Yang kedua. Yang kedua. 23. Yang keras, saudara. 23. Nah, ini khotbah Petrus yang luar biasa. Setelah dia dipenuhi dengan Roh Tuhan, 3.000 orang bertobat. Ya, dia mengutip tentang Daud. Nah, ayo dalam 29 sampai 31. 23. Saudara-saudara, aku mulai berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia sudah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya. Perhatikan bahwa ia tahu bahwa Allah telah apa? Berjanji. Yang kedua, kalau saudara mau menang, kita harus tahu perjanjian Tuhan. Sama-sama katakan, tahu perjanjian Tuhan. Amin. Ya. Dikatakan, ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Berarti kalau Tuhan bersumpah, tidak mungkin saudara perjanjian itu ditarik. Amin. Ya. Nah, dikatakan dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri
di atas tahtanya. Terus karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Dikatakan tidak mungkin orang kudusmu melihat kebinasaan. Nah, Daud itu berbicara tentang Yesus, tentang kebangkitan Mesias, saudara. Ya, luar biasa. Ya, di sini dikatakan karena ia melihat ke depan berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Slide-nya terus lagi. Ayo kita baca sama-sama 2-3. Allah berjanji kepada Daud dengan apa? Mengangkat sumpah bahwa dia akan mendudukan seorang dari keturunannya di atas tahtanya menjadi raja yang kekal. Itu dalam 2 Samuel 7 ayat 12-13. Terus lagi baca 2-3. Perjanjian Allah dengan Daud pasti digenapi. Katakan sama-sama, perjanjian Tuhan pasti digenapi. Kalau Tuhan bilang dia mau datang, pasti akan digenapi. Siapa yang percaya Tuhan mau datang? Pasti Tuhan mau datang. Ya. Nah, yang jadi masalah kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Makanya Tuhan ajar kita berjaga. Ya. Amin. Pasti genapi. Sebab firman yang kau ucapkan Tuhan takkan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melakukan segala yang kau inginkan. Itu firman Tuhan, gak akan kembali dengan sia-sia. Ya, Dia adalah Allah yang setia. Dia menepati janjinya. Kita baca yang huruf kuning 2-3. Janjinya digenapi dalam siapa? Dalam diri Yesus sebagai keturunan Daud. Makanya dalam kitab Matius 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, ya, anak Daud, anak Abraham. Nah, janji Allah kepada Abraham dikatakan oleh keturunanmu segala bangsa akan diberkati. Bukan dikatakan keturunan-keturunanmu. Kalau keturunan-keturunanmu menunjukkan lebih dari satu. Tetapi dikatakan oleh keturunanmu segala bangsa diberkati. Dan itu digenapi di dalam diri Yesus. Di dalam kitab Galatia. Segala bangsa diberkati. Dan berkat yang terbesar adalah keselamatan. Katakan sama-sama, keselamatan. Amin. Saudara mengerti ini semua? Apa ada yang bingung, saudara? Hah? Mengerti semua? Apa ada yang bingung? Enggak kan? Yang pertama tahu jalan kehidupan. Siapa jalan kehidupan? Yesus. Kita harus memperkatakan tentang Yesus. Mau menang apa enggak? Nah, pandang Tuhan, perkatakan tentang Tuhan. Amin. Ya. Saudara praktekkan dalam hidupmu sehari-hari. Ya. Jangan lagi kita ngomong asal ngomong. Tapi apa yang kita ucapkan itu adalah perkataan Tuhan. Ya, perkataan iman. Ya. Nah, saudara, di sini dikatakan janji yang digenapi dalam diri Yesus sebagai keturunan Daud, yaitu Yesus menjadi raja yang kekal. Tahtanya tetap untuk seterusnya dan selamanya. Jadi nanti waktu Yesus datang pada kali yang kedua, dia bukan lagi sebagai bayi yang kecil yang lahir di kandang yang hina. Tetapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Amin. Dan semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah, saudara, terus lagi slide-nya. Yuk kita baca sama-sama 2-3 yang keras. Oh, kita mesti tahu akan janji itu Tuhan. Saya mau tanya, kalau orang yang jarang baca firman Tuhan tahu janji Tuhan enggak? Gimana mau berkata tentang Tuhan? Gimana mau tahu janji Tuhan kalau kita tidak senantiasa membaca firman Tuhan? Amin. Baiklah kita tahu akan janji Tuhan. Dalam apa? Dalam firman-Nya. Ada beribuan janji Tuhan.
ribuan janji Tuhan. Janji tentang perlindungan, janji tentang penyertaan Tuhan. Ya, jangan kita bilang God with us, ya, atau Jesus with us. Jangan dulu. Dalam kitab Yosua dikatakan bahwa jangan kau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Perkatakan firman Tuhan, maka aku menyertai engkau. Jadi janji Tuhan itu bersyarat. Katakan sama-sama, bersyarat. Jangan mau musisat Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tetapi saudara cuma ngomong, hatinya kita nggak percaya. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, akan melihat kuasa Tuhan. Amin, saudara. Dari mana iman itu tumbuh? Pendengaran firman Tuhan. Yang kedua, dari mana iman tumbuh? Dari penganiayaan karena kebenaran. Kalau saudara hidup benar, namun saudara ditindas, saudara dikecewakan, puji Tuhan. Yang penting kita harus mengampuni, ya, karena kita juga saudara di balik salib itu ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan katakan lebih baik kita menderita karena kebenaran daripada kita menderita karena dosa. Karena itu adalah kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Selain keselamatan, itu adalah penderitaan. Kenapa? Melalui penderitaan, duka cita yang daripada Tuhan membawa kita kepada pertobatan yang tidak akan disesalkan kemudian. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Yuk, ingatlah bahwa janji Tuhan itu bersyarat. Bila kita mau janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, baiklah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Amin, saudara. Amin. Ya, Tuhan bilang apa? Apa yang membuat tangan Tuhan tidak menolong kita? Apa yang membuat telinga Tuhan tidak mendengarkan suruhan doa kita? Itu karena dosa-dosa. Berarti sebelum kita menghadap Tuhan, kita harus menyelesaikan dosa-dosa kita. Katakan pada diri sendiri, aku harus selesaikan dosa-dosa. Bagaimana caranya? Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kemudian kita bertobat, berbalik dari jalan kita yang jahat. Amin, saudara. Kalau Tuhan mau menyertai kita dan kita mengalami janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka biarlah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Amin, saudara. Saudara mau lakukan? Ya. Ingat, jangan cuma kita petik janji Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Masalah yang kecil aja mengampuni, kita tidak mau mengampuni. Tuhan bilang, pergi berdamai dulu. Sebab di dalam kerukunan, disitulah Tuhan perintahkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita kalau di dalam hidup kita selalu ada perselisihan dengan satu dengan yang lain, perselisihan dengan sesama. Dimanapun kita berada, kita bertengkar, saudara. Tuhan tidak akan mengirimkan berkatnya. Karena dikatakan Mazmur 133 bahwa alangkah indah dan eloknya apabila saudara seiman hidup dalam kerukunan. Dan saudara gak usah berdoa minta berkat, Tuhan yang perintahkan berkat dalam hidup saudara. Amin. Ya. Kalau ada mulai hati kecewa, hati udah gak tenang, gak damai, damai sejahtera hilang, sukacita hilang, berarti ada sesuatu dosa yang perlu kita selesaikan. Apalagi kita merasa selalu tertuduh, kita gak mau selesaikan. Apalagi kita menindas hati nurani kita, Roh Kudus sudah ingatkan dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Kemudian kita menindas, kita menolak dia, itu namanya menduka citakan. Dan kalau kita terus menolak dia, itu namanya memadamkan roh. Dan kalau kita terus kita lakukan, itu namanya menghujat roh Tuhan, sehingga saudara gak mungkin lagi kita diselamatkan. Ada orang-orang yang udah gak bisa kembali dia bertobat. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang dia tidak bisa lagi kembali hidup duniawi. Saudara mau pilih yang mana? Saudara gak bisa lagi hidup duniawi, atau saudara gak bisa lagi kembali kepada Tuhan? Itu pasti binasa, betul apa enggak, saudara? Tapi kalau saudara udah gak mungkin lagi,
Kenapa? Hatinya udah sepenuh sama Tuhan. Dia nggak mungkin binasa, dia nggak mungkin berbalik. Dia terus berjalan bersama Tuhan seperti Henokh. Ya, semakin lama dia meninggalkan hidup yang duniawi, saudara. Berjalan dengan Tuhan tuh bicara bergaul dengan Tuhan. Nggak mungkin lagi dia bisa berbalik. Kalau orang yang berbalik lagi hidup duniawi, berarti hatinya masih setengah, saudara. Betul apa enggak? Dan orang yang hatinya setengah, separuh ikut Tuhan, separuh duniawi, tidak tenang hidupnya. Betul apa enggak? Saudara mau tenang hidupmu? Serahkan total kepada Tuhan. Kalau mau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Jangan ini Tuhan, jangan ini sayang Tuhan, jangan. Itu yang jadi batu sandungan nanti. Saudara tahu batu sandungan? Itu kecil. Saudara lagi jalan-jalan cuma sama kerikil aja saudara bisa jatuh. Betul apa enggak? Kalau ikut Tuhan mesti militan, mesti sungguh-sungguh. Colek di kanan, mesti sungguh-sungguh. Karena percuma kita ibadah, saudara. Kalau kita cuma bertobatnya setengah-setengah, ibadah-ibadah tapi hidupnya masih duniawi. Saudara ingat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Amin. Persiapkan diri, Tuhan akan datang segera. Tanda akhir zaman sudah nyata. Colek kiri kanan, persiapkan diri. Amin. Udah mulai serius. Kayaknya korbannya keras juga ini semuanya. Ya. Oke, terus lagi. Yang ketiga. Ayo, 2, 3. Perhatikan. Dengan pasti. Tahu dengan pasti. Katakan sama-sama. 2, 3. Tahu dengan pasti. Apa itu? Yesus adalah apa? Tuhan dan nah, saudara, sekarang pengajaran sesat begitu banyak. Karena itu kita harus berpegang pada iman para rasuli. Yang percaya katakan amin. Ini khotbah siapa? Petrus. Tahu dengan pasti. Apa? Yesus adalah apa? Yesus adalah apa? Tuhan dan ya, Yesus itu nama. Saat Yesus mau dilahirkan, malaikat Gabriel berkata, seorang anak laki-laki akan kau lahirkan dan kasih nama Yesus. Berarti yang kasih nama itu bukan nama dari bumi, tapi nama dari surga. Kalau kita namanya, saya restu dari mama, dari papa. Betul? Kalau Yesus namanya dari mana, saudara? Dari surga, saudara. Nama Yesus. Tapi di pimpinan ada juga nama Yesus, saudara. Banyak nama Yesus. Betul apa enggak? Ya. Nah, tapi dia bukan Tuhan. Tapi dia bukan Kristus. Wah, apalagi Kristus, saudara. Kristus artinya yang diurapi. Oh, namanya Yesus, tapi di penjara, saudara. Dia nggak diurapi Tuhan, saudara. Halo, makanya saudara kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau dalam nama Yesus saja di Filipina banyak saudara Filipina. Betul apa enggak? Oh, saya pernah dengar ada orang yang namanya Kristus, saudara. Kenapa nggak Roh Kudus kalian, saudara? Holy Spirit, saudara. Aduh, namanya keberatan, saudara. Padahal itu bukan nama, itu jabatan. Katakan sama-sama, jabatan. Ya. Tuhan itu adalah kurios. Artinya bisa Tuhan, artinya bisa Tuhan. Ya. Artinya kalau Yesus adalah Tuhan atau Tuhan, dia yang berkuasa dalam hidup kita. Katakan sama-sama, Yesus yang berkuasa dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kunjungan ke rumah saya, ya, kemudian saudara masuk sebagai tamu, saudara mau ngatur tuan rumahnya, pantas atau enggak, saudara? Hah? Berarti yang punya kuasa siapa? Tuan rumah. Betul? Nah, kalau Yesus adalah Tuhan atau majikan kita, kita mau ngatur-ngatur Tuhan. Saya mau tanya, pantas gak kita?
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Betul apa enggak nih? Siap diproses? Ya, kiri kanan. Siap gak? Wah, aduh Tuhan sakit, Tuhan memang sakit. Tapi mendatangkan pertobatan. Boleh kiri kanan supaya kamu bertobat. Amin. Ada yang diproses melalui rumah tangganya, ada yang diproses melalui ekonomi, ada yang diproses melalui pekerjaan, ada yang diproses melalui sakit penyakit. Betul bangga. Tuhan itu baik. Baik. Binasa nggak apa-apa tuh, yang penting selamat. Karena satu saat tubuh kita juga akan binasa, akan mati, saudara. Yang penting kita selamat. Siapa yang mau selamat, saudara? Aduh, jangan sampai binasa deh ya. Jangan sampai neraka kekal. Ya, mumpung ada kesempatan buat kita memperbaiki hidup kita. Ya. Ayo kita baca. 2-3. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Wah, luar biasa khotbah Petrus ya. Katakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua kami itu bersaksi. Saudara, berapa orang yang melihat Yesus naik ke surga? 500 saksi. Sedangkan firman Tuhan bilang 2-3 orang saksi aja udah cukup. Di pengadilan 2-3 orang saksi cukup. Betul? Ini kasusnya Vina, saudara. Ya, Vina ini lagi heboh. Ya. Nah, 2-3 orang saksi itu cukup. Tapi ini 500 murid menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Itulah sebabnya para murid rela mati bagi Tuhan. Kalau Yesus bangkit itu adalah satu kebohongan, maka mereka nggak akan rela mati bagi Tuhan. Betul apa enggak, saudara? Orang yang telah melihat Tuhan, yang sudah menyaksikan Tuhan, yang sudah mengalami Tuhan, dia rela mati buat Tuhannya. Amin. Tapi kita kan belum sampai mati syahid, saudara. Pergumulan kita cuma masalah di perasaan. Ya, tersinggung, sakit hati. Ya, belum lama saya dikasih, sudah di Facebook tuh saya share lagi ke situ, saudara. Ya, kita udah tua, nggak ada lagi masanya sakit hati. Pikirin aja itu sakit pinggang, sakit otot, sakit urat, macam saudara. Lucu juga. Izin share ya, saya share. Oh, pada ketawa semua. Iya benar. Kita ini udah tua, saudara. Nggak ada lagi waktu kita sakit hati lagi. Colek di kanan, nggak usah sakit-sakit hati. Menghalangi berkat. Bagaimana mengampuni seperti Tuhan mengampuni? Siapa yang lebih dahulu diberkati? Kita. Orang yang mengampuni yang lebih dahulu diberkati. Apakah orang itu layak diampuni? Kita pun tadinya nggak layak. Tapi Tuhan mau rela mati buat saudara dan saya. Menebus dosa saudara dan saya. Mati di kayu salib supaya saudara dan saya dibenarkan dan diselamatkan. Amin. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Mengampuni itu bukan perasaan, tapi pilihan. Kalau perasaan gak ada orang yang mau mengampuni, tapi kita memilih mau mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni. Amin, saudara. Soleh ke kanan. Gak ada waktunya lagi sakit hati. Aduh. Amin. Sampai di mana sih harga dirimu? Orang yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Orang yang mempertahankan harga dirinya selalu, saudara, diperhadapkan Tuhan dengan orang-orang yang merendahkan dirinya. Tapi kalau orang udah mati bagi diri sendiri, dia gak peduli, saudara. Amin. Karena hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang atau sikap orang lain, tapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau hidup kita ditentukan oleh orang lain, berarti orang lain yang mengendalikan hidup kita.
Tapi kalau hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, berarti firman Tuhan yang mengendalikan. Yang setuju katakan amin. Ya. Terus lagi, yuk. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Ya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku. Saudara, Daud berkata, kan dibilang, Yesus bilang, Mesias itu anak siapa? Ahli Taurat bilang, oh Mesias itu anak Daud. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau kau berkata Mesias itu anak Daud, maka kenapa Daud bicara kepada Yesus? Dikatakan Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Daud sendiri menyebut Yesus yang dikatakan anaknya itu sebagai Tuhan. Bagaimana mungkin? Saudara, ya, memang secara garis keturunan secara lahiriah itu dari keturunan Daud, anak Daud. Tetapi Daud sendiri berkata tentang Yesus, engkau adalah Tuhan. Berarti saudara, Yesus itu adalah Allah dan Tuhan. Amin. Ya. Nah saudara, terus lagi bahwa Allah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Terus lagi 23 slide-nya. Ayo kita baca sama-sama. Yesus menjadi Tuhan dan Kristus, artinya Dia sebagai majikan atau Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita. Terus lagi, agar kita dapat menang sebelum berperang atau bertanding, jadikan Yesus sebagai majikan atau Tuhan yang berotoritas dalam hidup kita dengan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ya. Baik, kita akan bangkit berdiri, saudara. Yesus, terima kasih. Sebelum kita menghadap perjamuan kudus yang adalah lambang tubuh darah dan Yesus, biarlah kita boleh mengakui segala dosa sehingga kita layak menerima perjamuan kudus. Sebagaimana Yesus mati bagi dosa kita, demikian kita memandang bahwa kita sudah mati bagi dosa. Sebagaimana Yesus bangkit dan hidupnya memuliakan Allah, demikian juga saudara dan saya, kita dibangkitkan dalam hidup yang baru. Hidup kita memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tiada nama lain, tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyelamatkan. Tiada nama lain, tiada nama lain di dalam dunia ini yang sanggup untuk menyembuhkan, yang sanggup untuk menyembuhkan. Tiada nama lain.
Yesus,
orang yang bersalah kepadamu seperti Tuhan mengampuni. Kau lepaskan dosa yang mengikat, yang menghalangi persekutuanmu dengan Tuhan. Hancurkan segala kesombonganmu dan rendahkan dirimu di bawah tangan yang Tuhan yang kuat, maka kau akan ditinggikan Tuhan pada waktu. Jamah setiap hati kami, ya Rabbi. Biar kami berada di jalan Tuhan dan bukan di jalan kami sendiri, dengan pengertian kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri. Karena kami tahu bahwa jalan Tuhan adalah jalan kehidupan, ya Tuhan. Biarlah kami memperkatakan tentang Tuhan dan bukan memperkatakan tentang masalah kami.